Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang demokrasi. Tapi sebelumnya, mari sama-sama berdoa dulu. Semoga dimudahkan. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik. Kali ini kita lebih banyak bicara tentang demokrasi. Siapkan diri untuk membahas 14 slide. Nih, hakikat demokrasi. Jadi pada hakikatnya secara bahasa itu berasal dari Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Ya. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan atau pemerintah rakyat gitu ya, bahwa rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi, atau demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut beberapa pendapat, misalnya dari Miriam Budiarjo yang dikutip oleh Pak Henry, menyampaikan bahwa pada prinsipnya demokrasi itu ada 6 ya. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan damai secara melembaga. Jadi harus ada lembaga, misalnya rakyat dengan penguasa itu diselesaikan melalui apa? Petun gitu ya, PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian yang C, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Ya, tidak boleh ada kekerasan, biasanya dengan diselesaikan dengan dialog. Kemudian yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Ya. Nah, perjalanan demokrasi itu diawali dari bangsa Yunani sekitar 500 sebelum Masehi. Kemudian ada yang meyakini bahwa itu adalah perjalanan dari Mesir kuno dan Mesopotamia kuno sekitar 3000 sebelum Masehi. Jadi lama sebelum Yunani. Tetapi ada pula yang meyakini bahwa mulai ada itu di 200 tahun saat Amerika melancarkan revolusi dan mengeluarkan konstitusi. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Indonesia itu misalnya perubahan politik pada akhir abad ke-20 dengan ditandainya tembok Berlin di Jerman yang melambangkan perang dingin antara ideologi komunis dan liberalis itu runtuh gitu ya. Kemudian tahun 70 kemenangan demokrasi secara tuntas atas komunisme pada saat puncaknya diintegrasi Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu yang biasanya satu itu mulai memisahkan diri, kayak Uzbekistan itu adalah dulunya bagian dari Uni Soviet atau Rusia sekarang. Nah, kalau Indonesia terjadi transisi menurut demokrasi sejak tahun 1990. Pada saat Pak Harto yang terjadi banyak konflik etnik di wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku. Kemudian pada tahun 98 dengan diiringi krisis ekonomi yang luar biasa, ini juga terjadi perkembangan demokrasi Indonesia yang luar biasa. Ya, jadi saya ulang, itu ada demokrasi Mesir Mesopotamia kuno, demokrasi Yunani kuno, Romawi kuno,
demokrasi abad pertengahan, revolusi Amerika, perkembangan demokrasi di masa modern. Nah, mari kita lihat bagaimana demokrasi di Mesopotamia kuno. Orang Mesir dan Mesopotamia telah membentuk banyak dewan atau majelis daripada polis di Yunani. Mereka lebih bebas dan banyak bicara sampai dilindungi. Jadi banyak kritik-kritik gitu ya. Dikatakan demokratis karena anggotanya kaum wanita yang tidak dikatakan demokratis karena anggotanya ada wanita yang tidak terjadi di Yunani kuno. Jadi kalau di Yunani kuno wanita itu tidak punya hak untuk bicara. Ya. Kemudian kita lihat di demokrasi Yunani kuno. Pada masa ini demokrasi mulai diakui dalam kajian demokrasi di fase awal. Asal kata demokrasi itu berasal dari bahasa Latin tadi, demos dan kratos. Ya. Nah, adanya oligarki dan demokrasi keduanya merupakan konsepsi yang melambangkan adanya kehidupan publik masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam demokrasi Romawi kuno ada dimulai perang Punik tahun 264 sebelum Masehi dan kehancuran Carthage 146 sebelum Masehi. Orang Romawi mulai menanamkan sistem mereka dengan sistem suatu republik, yaitu res public, kejadian dan publicus. Jadi republik artinya sesuatu yang menjadi milik rakyat yang semula sistem itu terbatas pada golongan bangsawan saja. Nah, pada demokrasi Yunani kuno itu ada perkembangan rakyat itu bisa masuk ke dalam lembaga negara. Nah, sekarang kita lihat di abad pertengahan dari John Locke yang dari Inggris gitu ya, mengakui dan menjamin beberapa hak dan keutamaan atau privilege sebagai imbalan penyerahan dana untuk keperluan perang dan sebagainya. Ya. Tahun 1176 tonggak bersejarah bagi institusional gagasan demokrasi. Ya. Dengan adanya Declaration of Independence tahun 1776. Jefferson menyatakan bahwa seluruh manusia dianugerahi Tuhan untuk hak hidup, merdeka, dan mencari kebahagiaannya. Nah, itu adalah bagian dari revolusi Amerika. Nah, sekarang kita lihat demokrasi di masa modern. Dengan adanya Declaration of Human Rights atau hak asasi manusia tahun 1948 gitu ya, merupakan ekspresi perlawanan manusia yang paling mengesankan terhadap tirani dan penindasan individu. Mayoritas penduduk dunia yang diwakili oleh 48 negara PBB menyetujui hak di mana seluruh manusia berhak atas standar yang tinggi yang menjadi acuan bagi semua negara. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam dari demokrasi. Ada demokrasi elektoral, ada demokrasi yang liberal. Demokrasi elektoral itu sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilu multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif. Sementara demokrasi liberal itu penolakan kekuasaan militer, akuntabilitas secara vertikal. Dengan demokrasi liberal mencakup ketentuan yang luas bagi pluralisme sipil dan politik. Ini tipe-tipenya, ada langsung. Nah, teman-teman sudah pernah ngerasain yang langsung ya, yang kemarin itu langsung. Teman-teman diminta langsung milih calon presidennya yang mana. Kemudian demokrasi parlementer, presidensil, campuran, dan
elektronik. Ya, untuk demokrasi langsung, pemerintah jadi kalau demokrasi itu biasanya punya 3 kewajiban. Yang pertama, mengkritisi pemerintahan. Yang kedua adalah membuat undang-undang, dan yang ketiga mengangkat dan memberhentikan kepala negara. Ya. Nah, demokrasi langsung ini pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara. Sementara kalau parlemen itu pengambilan keputusan politik dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum. Kemudian demokrasi presidensial, ini artinya pemerintah dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik yang sangat kuat. Ya. Kemudian demokrasi campuran, nah ini Amerika mengkombinasikan tipe-tipe dalam pemerintahannya. Ya. Sementara yang elektronik itu sudah mulai dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Swedia, Inggris gitu ya. Konsep demokrasi itu Martin Hogan mengartikan sebagai sistem politik demokrasi yang di mana jaringan gitu ya, juga komputer digunakan meningkatkan fungsi-fungsi dari proses demokrasi. Kesimpulannya, demokrasi merupakan sistem politik yang dilahirkan dan mulai berkembang 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Sehingga bentuknya juga ada yang langsung, ada yang elektronik, online gitu ya. Nah, banyak kelebihan tapi juga banyak juga kekurangannya. Ya. Yang jelas, demokrasi saat ini masih dinilai sebagai titik cerah satu sistem yang lebih baik dari sistem lainnya.